Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita masih bisa merasakan hidup sampai saat ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat indahnya dunia, dan masih begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah mampukan kita untuk senantiasa bersyukur, dan bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang panglima besar, seorang manusia mulia yang dengan perjuangan gigihnya dalam menyampaikan Islam sampai Islam tiba atau sampai pada kita hari ini. Oke, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat puasa? Alhamdulillah. Insya Allah pada hari ini Miss Yayat akan menyampaikan kultum tentang penyebab doa tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah permohonan. Doa adalah permintaan. Doa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin dekat ia dengan Allah. Doa juga merupakan perwujudan hamba kepada Rabb-Nya, kepada Sang Khalik. Dengan berdoa, kita menjadi sadar bahwa kita butuh kepada Allah, kita butuh Allah. Orang yang berdoa dengan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana sabda Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan dengan doa. Tentunya teman-teman, setiap kali kita berdoa, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita berharap Allah mengabulkan doa kita. Namun ada kalanya kita merasa Allah belum mengabulkan atau Allah tidak mengabulkan doa kita. Nah teman-teman, beberapa hal yang mesti kita perhatikan karena hal ini bisa menjadi penyebab terhalangnya atau tidak tersampainya doa kepada kita. Yang pertama adalah karena doanya kurang jelas. Jadi teman-teman, jika kita ingin sesuatu, minta kepada Allah, ucapkan dengan jelas, sampaikan dengan jelas apa yang kita mohonkan. Kemudian yang kedua adalah karena doanya tidak diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Doa tanpa usaha adalah bohong. Usaha tanpa doa adalah sombong. Jadi antara doa dengan ikhtiar, antara doa dengan usaha harus seiring sejalan, harus bersamaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah akan merubah satu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya sendiri. Lalu yang berikutnya yang menjadi penyebab doa tidak terkabulkan adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah berikan dia lisan untuk bicara yang tidak baik. Bicara tidak baik kepada ayah bundanya, bersikap tidak baik kepada temannya, atau bersikap tidak baik kepada tetangganya. Ini akan menjadikan penghalang terkabulnya doa atau turunnya rahmat Allah kepada dirinya. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka semakin tebal penyekat antara dirinya dengan Allah. Semakin berat juga doa tersampaikan kepada dirinya. Lalu, yang menjadi penyebab lain adalah karena sesuatu yang haram yang ada pada dirinya. Ada sebuah kisah, seorang hamba yang dia dalam perjalanan panjang. Orang yang dalam perjalanan panjang atau dalam keadaan safar adalah orang-orang yang diijabah doanya. Dia berada dalam perjalanan panjang, menempuh perjalanan panjang, rambutnya lesuh, debu, lalu dia meminta kepada Allah dengan menengadahkan tangan. Ingat, orang yang berdoa dengan menengadahkan tangannya juga akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah daripada orang yang terdiam doanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Allah itu maha pemalu, Allah malu jika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah, lalu menurunkannya kembali dalam keadaan hampa. Begitu Allah sangat mencintai hambanya. Dia juga berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Tapi Rasulullah berkata kepadanya, mustahil doa orang tersebut akan dikabulkan. Mengapa tidak? Tidak mungkin doanya terkabulkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Masya Allah.
Ternyata apa-apa yang ada pada diri kita itu juga menjadi penentu terkabulnya doa. Hal ini sebagaimana dengan sabda Nabi, Innallaha thayyibu la yuqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Lalu di hadis lain Rasulullah juga bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'an akhihi la'iba wala jadan. Janganlah kalian mengambil kepunyaan orang lain baik dengan sengaja ataupun untuk bergurau saja. Nah, teman-teman, jadi apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang ada pada diri kita, kita jaga jangan sampai hal itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Oke, teman-teman, tadi adalah beberapa hal yang menjadi penyebab doa sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, yuk kita bersihkan hati, kita bersihkan diri, hadirkan Allah dalam diri kita, sampaikan doa apa yang kita mau kepada Allah, apa yang kita inginkan dari Allah, dari hati kita dengan kesungguhan, bersihkan hati, bersihkan diri, dan bersihkan lisan. Ingat, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Allah adalah zat yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan memenuhi seruanku agar mereka memperoleh kebenaran. Oke, teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh istimewa, bulan yang sangat istimewa. Sampaikan doa, yuk jangan pernah kita bosan untuk berdoa dan ikhtiar. Sekian dari Misyayat. Saya terakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.